Shalom teman-teman semua, dimanapun saudara berada, selamat datang di KA Talks. Woo! Nice. Bersama saya Brian, dan saat ini saya sudah ditemani dua orang yang sangat luar biasa. Ada saya Wira dan ada Jordan. Ya, kita berada di suatu program bernama KA Talks. KA Talks itu sebenarnya apa sih? KA Talks itu singkatannya tentu KA Karanganyar gitu kan. Jadi Karanganyar Talks. Karanganyar Talks. Jadi Karanganyar ngomong-ngomong. Ngobrol. Gitu. Orang Karanganyar ngobrol-ngobrol gitu ya. Orang Karanganyar ngobrol. Kayaknya tiap pulang gereja ngobrol-ngobrol mulu. Nggak pergi-pergi akhirnya. Ya, jadi ini adalah suatu program dari GBI Karanganyar. Program podcast ya. Nah, di episode pertama ini kita pengen kasih perkenalan dulu nih ke saudara-saudara semua gitu ya tentang podcast KA Talks ini. Kita dari awal dulu ya, dari nol dulu ya Pak ya. Dari nol. Sebenarnya kenapa sih podcast ini dibuat gitu? Mungkin mengenai alasan kenapa podcast ini dibuat ya. Pastinya dengan adanya podcast ini yang ditayangin di YouTube, ya kita berharap kita bisa approach lebih banyak orang lagi nih, dan kita bisa memberikan satu insights lah mengenai firman Tuhan pastinya gitu ya. Dan targetnya udah pasti yang namanya melalui media, kita pengen ya orang-orang yang mungkin sekarang udah lebih aktif dalam media ya bisa melihat juga bahwa memang di KA Talks ini kita bisa memberikan suatu hal pandangan yang baru mengenai firman. Oke. Dan kita mau dengan podcast ini kita bisa menarik minat dari jemaat-jemaat kita, terutama nih yang kaum muda nih gitu. Kan podcast itu termasuk program yang kekinian ya. Jadi bisa melalui podcast ini menarik minat dari jemaat-jemaat kita, terutama yang muda, itu lebih mau mempelajari tentang firman Tuhan. Di mana di dalam podcast ini kita membawakannya lebih dengan santai, jadi lebih mudah diterima gitu. Kita lebih inilah ya, lebih sederhana ya pembahasannya. Betul, ya. Sederhana. Gak yang terlalu dalam-dalam banget ya. Karena kan jemaat juga udah pusing mikirin cicilan, tagihan, tagihan. Terus udah gitu kalau tambah pusing lagi kan kalau semakin berat gitu ya. Jadi kita lebih berusaha lebih relevan lah. Tapi tetap bermakna gitu ya. Makna Injilnya kan nggak berkurang sedikit pun gitu ya. Betul. Jadi pengajarannya tetap ada gitu. Tapi pembahasannya gitu ya. Kita bawa ke lebih mudah untuk dimengerti. Iya. Dan apalagi kalau podcast kan bisa ditonton kapan aja, di mana aja gitu ya. Bebas. Iya, waktu bebas. Dengan waktu dan hari dan jam. Gitu betul. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton sambil masak, sambil asal jangan gosong aja masakannya gitu ya. Bisa sambil di mobil mungkin, tapi di mobil dengerin aja, jangan sambil tonton. Bahaya juga gitu ya. Maksudnya sambil aktivitas bisa sambil dengerin pembahasan kita gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi itulah latar belakang. Yes. Ya. Metodologinya apa, Pak? Enggak ya. Benar-benar skripsi ya. Skripsi ya. Aduh. Nah, di podcast ini siapa aja sih yang terlibat? Nah, jadi untuk siapa aja yang terlibat pastinya dari kita bertiga yang ada di on screen kalian ini saat ini gitu ya. Ada Jordan, ada Kowira, dan juga ada Kobresuki, dan di belakang layar kita punya teman-teman yang juga bersedia untuk membantu, dari operator, dari desainer juga untuk desain mengenai thumbnailnya, grafiknya, dan lain-lain. Dan juga pastinya di sini kita juga nggak bekerja sendirian, kita kerja juga sama pengajar yang ada di gereja, jadi semuanya kita align dengan tujuan gereja juga, dengan pengajaran yang ada juga di gereja, jadi kita semua menyesuaikan agar apa yang kita berikan ya kita juga nggak salah-salah gitu pastinya. Iya, betul. Dan juga jemaat ya Jor ya. Dan juga jemaat. Nanti jemaat akan kita libatkan. Betul. Mudah-mudahan siap. Kita kenal dulu ya. Jadi kalau tadi kan Jordan ada produser, lalu Bapak Wira ini adalah ketua bidang pengajaran di GBI Karanganyar. Nah, saya di sini sebagai host ya. Di balik layar
sudah ada teman-teman juga tadi udah Betul. Jordan sebutkan, kita kenal aja namanya ya Boleh. biar tahu ya. Jadi ini yang ada nih, yang operator kamera ini udah ada Santoso ya. bukan Santoso ya. Shen Toso. Ada Shen, lalu ada juga Ada Cinta yang bantu untuk desain ya. Ini semua jemaat Karanganyar ya. Iya, Betul. Terus juga ada host-host yang ternama Ada host gitu yang ya. lain, betul. Mau kita sebutin apa kita tahan nih? Gimana ya? Kayaknya kalau tiba-tiba kita sebutin di podcast berikutnya ketika mereka muncul juga agak random sih kayaknya. Mungkin kita bisa kenalin ya. Iya. Jadi tadi ada saya, lalu ada juga ada Rico ya. Rico. Ada Jojo dan ada Albert. Iya. Yes. Tampangnya seperti apa? Nanti kita lihat. Saksikan. Iya, gitu ya. Betul. Dan juga tadi melibatkan pengajar-pengajar dari GBI ya. Iya. Oh. Ya, untuk menjadi narasumber kita gitu. Nah, di podcast ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang akan kita bahas satu tentu inline dengan tema gereja kita. Tema bulanannya itu pasti kita akan bahas sesuai dengan tema. Ya. Dan yang kedua mungkin dengan tema-tema yang lagi viral di lingkungan gereja. Jadi biar jemaat juga lebih update dengan apa yang terjadi sih di lingkungan gereja gitu. Jadi dua pembahasan itu yang utama. Oke, Bapak Jordan ada mau nambahin Pak? Ya sedikit menyambungi sih, kurang lebih apa yang udah Ko Wira bilang mengenai apa yang akan kita bahas itu udah emang itu ya yang kita bahas gitu ya. Tema gereja pastinya kita bisa sharing mengenai apa yang kita bahas di gereja nih ke jemaat. Hopefully jemaat eksternal juga bisa dengerin. Dan juga ya apa ya, bukan situasi tapi lebih ke tema-tema atau hal-hal yang memang lebih relate ke jemaat mungkin ya. Mungkin jemaat ada memiliki satu pertanyaan mengenai satu hal, ataupun teman-teman lain ada memiliki pertanyaan tentang hal yang lebih spesifik, yang mungkin hal itu yang kita bisa bahas di sini gitu. Ya. Tadi kan dibilang ada tema-tema gereja gitu ya. Jadi walaupun ini tema-tema internal, tapi ya ini bisa ditonton oleh semua orang juga gitu. Bukannya untuk lingkungan sendiri juga kan sebetulnya gitu. Ya, betul. Siapa tahu juga memberkati teman-teman di luar sana gitu kan. Iya, betul. Hopefully. Ya, dan mungkin kita juga akan bahas kayak isu-isu apa sih yang lagi terjadi gitu kan, yang mungkin tadi tuh mungkin orang banyak pertanyaan tapi apa sih yang bisa kita gali gitu ya. Betul. Supaya orang-orang juga mungkin bisa dapat jawaban melalui podcast ini gitu. Ya, terutama nanti kita memandangnya dari segi kekristenan tuh gimana gitu ya. Nah, podcast ini kan sebetulnya suatu program tadi ya, pengajaran sebetulnya ya. Iya, betul. Pengajaran. Emang sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar gitu? Jadi gini, mungkin Jordan ada. Wah, kayaknya mengenai pengajaran Ko Wira boleh mulai dulu kali ya. Karena saya mau lempar lagi? Mau lempar apa? Karena saya masih harus belajar ya. Kalau jawab, kalau betul dia minus 500 ya. Abang bonus nanti. Jadi gini sih, kita kenapa pengajaran itu sebenarnya penting gitu ya. Jadi kita kalau lihat di Matius 16 ayat 18, ketika Tuhan Yesus ngomong sama Petrus ya waktu itu ya, dia bilang di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Gitu. Mungkin banyak tafsiran orang tuh batu karangnya itu si Petrus gitu, si Simon Petrus. Tapi sebenarnya kalau gereja itu didirikan atas manusia gitu, yang nggak mungkin perfect lah ya, pasti banyak dosa, nggak sempurna gitu. Jadi itu rasanya nggak mungkin. Jadi sebenarnya batu karang yang dimaksud itu adalah firman Tuhan sendiri, firman Allah. Jadi gereja itu memang harus dibangun di atas firman Tuhan. Karena apa? Kita tahu firman Tuhan itu nggak mungkin salah, gitu kan? Nggak ada kesalahan. Jadi kalau gereja dibangun berdasarkan firman Tuhan, itu pasti akan menjadi gereja yang kuat gitu. Dan kita tahu
kenapa kita mesti belajar firman Tuhan? Di 2 Timotius 3 ayat 16 dibilang juga segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran gitu. Jadi firman Tuhan inilah yang harus menjadi dasar pengajaran kita, dasar kehidupan kita gitu. Dimana kadang sekarang kalau kita lihat banyak ya pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang berkhotbahnya itu khotbah-khotbah praktis gitu. Tentang kehidupan, gimana menjalani kehidupan. Gimana biar bisa promosi gitu ya. Iya gitu, kadang-kadang hanya Ya nggak salah juga sih. nggak salah juga, khotbahnya tentang berkat gitu, gimana menjalani hidup, gimana kita di dunia kerja gimana, itu nggak salah, dan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi, yang harus diajarkan apa yang mendasari segala sesuatu itu. Gitu. Dan segala sesuatu itu adalah doktrin gereja. Doktrin gereja itu kadang-kadang orang agak alergi ya. Kalau udah dengar kata doktrin tuh kayak gitu. Iya. Apa sih katanya? Kadang-kadang ada sih nggak malas gitu. Doktrin itu malah buat gereja pecah-pecah gitu. Tapi ingat, doktrin pun diambil dari Alkitab, gitu kan, dari Firman Tuhan. Jadi itu penafsirannya aja yang beda-beda. Sebenarnya diambil dari Firman Tuhan tetap, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh alergi yang kepada doktrin itu, gitu. Dan kita harus belajar lebih malah. Makanya pengajaran itu penting. Karena dengan pengajaran itu iman kita dapat bertumbuh. Karena seperti kita tahu juga, kita selamat hanya oleh karena iman. Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi emang firman Tuhan itu harus diajarkan. Harus diomongin. Kadang-kadang orang bilang, wah firman Tuhan itu kita lakuin aja deh gitu. Kita jadi teladan aja gitu kan, nggak usah kita ngomongin firman Tuhan, kita menginjil nggak usah gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti mau ngelakuinnya apa yang dilakuin? Nah, gini, kita lihat aja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia keliling Danau Galilea tuh ngapain sih? Ngajar kan? Kalau misalnya cukup dengan teladan, Tuhan Yesus mah di rumah aja dia ngerjain aja tukang kayu, dia hidup dia baik kok. Menjadi teladan aja, nggak perlu dia ngajar keliling Danau Galilea gitu. Jadi emang firman itu mesti diajarkan, diomongin. Jadi ya itu, pengajaran itu penting. Tapi pengajaran gimana? Pengajaran yang didasarkan oleh Alkitab. Supaya iman bertumbuh ya. Betul. Garisnya tadi ya. Oke. Nah, Pak Jordan, gimana nih Pak Jordan? Setuju. Ya. Kopi paste. Ya pada intinya ya pengajaran menurut saya gitu ya. Itu penting sih, karena mungkin ada banyak orang yang merasa udah lu jadi orang baik aja selesai. Sebenarnya kan enggak, kita butuh tahu lebih dalam nih apa sih yang sebenarnya Tuhan mau gitu loh. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki gitu. Kadang-kadang memang kita nggak bisa dalam tanda kutip jalanin hidup aja udah selesai gitu artinya gitu loh. Jadi kita memang butuh belajar lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi tujuan kita dari Tuhan tuh apa sebenarnya. Dan itu pastinya ada dari firman Tuhan sih. Pastinya ada dari firman Tuhan gitu. Jadi dengan belajar firman Tuhan kita jadi tahu gitu ya tujuannya apa gitu ya atas hidup kita gitu. Ya. Kalau kita nggak tahu apa yang mendasari kenapa kita mesti berbuat baik, kenapa kita mesti menjadi berkat, kenapa kita mesti melakukan sesuatu itu dengan sukacita gitu. Kalau kita nggak mengetahui apa yang menjadi dasarnya itu, ingat, agama lain juga mengajarkan hal yang sama. Lalu apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Iya kan? Orang akan berpikiran, semua agama sama.
Yes, mungkin berbuat baik sama. Hidup yang baik sama. Tapi apa yang membuat beda? Kristus yang membuat beda. Itu yang mesti diajarin di gereja-gereja. Kristusnya ya sebagai Yes. utama gitu ya. Ya. Dan mungkin kalau saya boleh tambahin dikit juga yang ada di pemikiran saya gitu ya. Firman Allah itu kan adalah Allah itu sendiri ya. Yes. Jadi sebetulnya teman-teman ketika kita membaca firman Tuhan ataupun kita belajar, ya itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan itu sendiri. Karena ya tadi firman Tuhan, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri gitu. Dan ketika kita semakin mengenal Dia, ya kita akan tahu nih rencana Dia apa, tujuan di atas hidup kita itu apa gitu. Jadi kita juga nggak gampang ngeluh ya ketika ada masalah atau apa, Betul. karena kita udah punya dasar yang kuat Ya, gitu. Betul. Itu ya. Betul. Wah ini apakah cukup berat? Tidak ya saya. tadi bilang bahasanya nggak gampang. Tiba-tiba Iya. Nggak taunya ayatnya banyak. Kalau ada yang ngerasa masukan boleh ya, Boleh. masukan boleh. atau misalnya mau bahas apa gitu boleh juga, tinggal di kolom komen ya. Hubungi PIC Waduh. ya, Jordan. komentar di bawah guys. Iya. Misalnya ada usulan tema boleh juga. Oh gitu iya, kan. boleh. Itu Iya. sangat diterima ya. Iya betul. Mau kirim makanan juga boleh. Ya, alamatnya Boleh. Iya gitu ya. Oke, jadi mungkin sebenarnya itu aja nih yang mau kita bahas hari ini ya sebagai perkenalan. Nah, teman-teman, ini kan podcast akan tayang di YouTube ya, tayang di YouTube. Nah ini akan tayang tiap kapan nih, Jor? Kalau rencananya, keinginan kita adalah podcast ini bisa tayang mungkin sebulan sekali 2 kali. Itu idenya gitu. Untuk saat ini gitu Untuk ya. saat ini. Ya. Oke, jadi mungkin hari ini gitu aja nih teman-teman, singkat aja nih perkenalan buat teman-teman. Nanti tadi udah dibilangin sebulan sekali, jadi di tahun depan ya sebetulnya ya. Iya, ini sekarang udah Desember. Iya, jadi di tahun depan yang sebenarnya nggak setahun juga sih. Jadi tunggu aja apa yang akan kita bahas selanjutnya di KA Talks ini. Pastinya gue yakin akan memberkati teman-teman semua yang akan nonton gitu ya. Amin. Jadi mungkin segitu aja. Thank you nih untuk Kowira dan Jordan yang udah Thank you. memberkati para penonton semua. Jadi saudara-saudara, sampai ketemu lagi di tahun depan Let's go. di KA Talks. Yes, jangan lupa, jangan dilewatkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya. Ya. Bye-bye. Shalom. Bye. Shalom, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.